Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustia Putri dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan NIM 1923307. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Perpajakan dengan dosen Ibu Cici Andriani SEMM. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama, style pajak. Yang kedua, asas pemungutan pajak. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Style pajak itu sendiri juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, style nyata. Yang kedua, style anggapan. Yang ketiga, style campuran. Style nyata itu merupakan pengenaan pajak yang didasari pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan dari style pajak nyata ini adalah pajak yang dikenai lebih realistis. Namun style pajak nyata juga mempunyai kelemahannya, yaitu memberatkan wajib pajak serta penerimaan negara jadi terlambat. Yang kedua, style anggapan. Style anggapan yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada tahun pajak yang sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang tahun pajak yang berjalan. Kebaikannya yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Namun juga memiliki kelemahan, yaitu pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu style campuran. Style campuran ini merupakan kombinasi antara style nyata dan style anggapan. Pada awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan style anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut style anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, bila lebih kecil kelebihannya, dapat diambil kembali. Masuk yang kedua yaitu asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas domisili. Asas domisili yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Biasanya asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas PPh yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri. Yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsa Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Kita masuk yang ketiga yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, official assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak atau disebut juga dengan fiskus. Dalam sistem tersebut, wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan dari aparatur pajak. Utang pajak baru timbul kalau sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Yang kedua, self assessment. Self assessment juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, semi self assessment system dan full self assessment system. Semi self assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada 2 pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Sedangkan full self assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh suatu wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri. Yang ketiga yaitu withholding system. Withholding system yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan pajak terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga atau bukan oleh fiskus dan bukan oleh wajib pajak itu sendiri. Misalnya PPh atas gaji, upah, atau honorium yang dihitung oleh pemberi kerja atau penanggung pajak itu sendiri.
Sekian tentang pembahasan tata cara pemungutan pajak. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.